Nggak aman. Nggak ada yang aman dari celaan. Hati-hati, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, hanya orang gila yang ingin bebas dari celaan. Karena Allah pun dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela, Rasul dicela, para nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in juga bukan. Pengen bebas dari celaan, Anda siapa? Jadi kalau kita orang baik, dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau kita pernah misalnya tidak baik, akan diingatkan oleh orang baik sehingga kembali menjadi baik. Ibu kelihatan ini? Belum Bu ya, belum saya tulis. Ibu imannya kuat sekali, Masya Allah. Belum saya tulis sudah kelihatan, Masya Allah, luar biasa. Ya, semoga Allah masukkan ibu ke surga ya. Insya Allah imannya kuat. Al-birru. Nah, al-birru ini artinya kebaikan yang muncul setelah yang buruknya sirna. Ya, kebaikan yang muncul setelah yang jeleknya itu terkikis, hilang. Ya, jadi baik lawannya apa? Buruk ya. Allah selalu menciptakan makhluk itu berlawanan. Ya, ini lawannya, ya kita bikin beginilah, buruk. Ini lawannya. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua, kata Allah, makhluk itu aku ciptakan berpasangan supaya engkau sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Harus beda antara Khalik dengan makhluk. Allah dengan hamba mesti beda. Kalau hamba berpasangan, Allah tak boleh berpasangan. Karena itu makhluk berpasangan. Ya, yang punya nyawa, manusia, laki-laki, perempuan. Ya, ada binatang misalnya jantan dengan betina. Ada tumbuhan misalnya putik dengan benang sari. Ya, ada yang tidak bernyawa, siang dengan malam. Ya, hitam dengan putih warna dan seterusnya. Hanya Allah yang tidak punya pasangan. Sifat juga begitu. Kalau ada jujur, ada lagi bohong. Ya, kalau ada tawadhu, ada sombong. Ada baik, ada buruk. Nah, jadi kalau yang baiknya dominan, yang buruknya itu akan hilang, terkikis. Sebaliknya, kalau yang buruknya itu kemudian dominan, yang baiknya akan turun, nggak akan pernah bersama. Orang yang terbiasa berkata-kata yang baik, maka sulit menemukan kata-kata yang kotor. Mau berkata kotor itu nggak bisa, sulit, lisannya kaku. Ya, sama dengan orang yang terbiasa berkata kotor, mau berkata baik itu jadi aneh. Ya, preman ketemu preman, pemabuk dengan pemabuk, assalamualaikum akhi, nggak ada begitu. Woi, ya. Kiai sama kiai, ya, atau antum baik dengan baik, pakai gamis, pakai bamis, ya akhwat, ya ada yang berhijab, bertemu ada yang bercadar, macam-macam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu fitrah. Di baik ketemu yang baik, buruk dengan yang buruk lagi. Jadi kalau Anda orang baik, Anda pasti akan dicela oleh yang buruk. Itu sudah otomatis, nggak akan bebas dari celaan. Untuk menegaskan bahwa sudah ada kebaikan dalam diri Anda. Jadi kalau dicela oleh orang yang buruk, jangan marah. Jangan marah, karena sebetulnya celaan itu sebetulnya titipan dari Allah di lisan para pencela untuk menetapkan kebaikan pada diri Anda yang sudah jadi baik. Gak usah marah. Biasa kumpul-kumpul di jalan, sekarang ke majlis taklim. Ada teman mengatakan, wih, soleh, mau kemana nih? Ya, karena nama Anda Kevin misalnya kan? Ya, nggak apa, sampaikan aja saya masih Kevin sampai sekarang. Cuman Allah memberikan bimbingan untuk ngaji. Yuk ngaji yuk. Oh, ahli surga nih. Semoga kita bersama ke surga insya Allah. Jalan aja. Kenapa? Karena tadi itu kalimat dia keluar sebetulnya bukan mencela Anda. Sebetulnya pengakuan dari Allah dititipkan pada lisan pencela untuk mengakui kebaikan yang sudah muncul pada diri Anda. Karena muncul dari lawan sini, artinya Anda sudah baik, gak usah marah. Dan gak usah bikin status. Ya, memang saya sudah soleh menurut Allah. Oh, ngapain? Gak usah. Tapi hati-hati. Kalau ada orang baik mencela Anda, itu artinya kasih sayang Allah yang dititipkan pada orang baik ini untuk mengingatkan Anda jangan terjebak pada keburukan itu. Karena itu kita nggak aman dari celaan. Nggak aman, nggak ada yang aman dari celaan. Hati-hati, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, hanya orang gila yang ingin bebas dari celaan. Karena Allah pun dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela, Rasul dicela, para nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in juga bukan. Pengen bebas dari celaan, Anda siapa? Jadi kalau kita orang baik, dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau kita pernah misalnya tidak baik, akan diingatkan oleh orang baik sehingga kembali menjadi baik. Ketika ketidakbaikan ini, yang buruk ini hilang, maka muncullah kemudian yang baik. Berlatih mengerjakan yang baik supaya yang buruknya hilang.
Ketika yang baik ini muncul dan ini kemudian terkikis ke bawah, maka kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang disebut birrun namanya. Kalau melekat pada diri kita pelakunya, maka berubah nama birrun ini menjadi mabrurun. Kalau ini melekat pada pelaku jadi baik, terus terbimbing berbuat baik terus, lisan baik, mata baik, tangan baik sampai ke ujung kaki, maka ini akan berubah namanya melekat pada diri pelaku dengan nama mabrur. Ya. Ada ibadah dalam Islam yang kalau dikerjakan jadi mabrur. Apa itu? Haji. Al-hajjul mabrur, laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur itu nggak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Nah, mabrur itu bukan diterima. Kalau diterima namanya makbul. Haji makbul. Mabrur itu adalah haji yang mampu merubah pelakunya menjadi lebih baik setelah dia pulang dari haji. Karena saat haji dia evaluasi, wukuf, kontemplasi di Arafah, mengenal tentang dirinya, mengenal hubungannya dengan Allah. Setelah itu dia ke Muzdalifah merenungkan apa yang memplesetkan dia dari keburukan ini, ya, supaya dekat dengan Allah. Kenapa jauh dari sifat ini? Bawa batu dia melontar di jamarat. Lontar tentang pengaruh nafsunya disebut Aqabah. Lontar lingkungan sekitar yang mempengaruhi pada keburukan disebut dengan Wusta. Lontar tempat jauh yang tidak dikenal tapi memberikan referensi buruk, itu disebut dengan Ula. Lontar. Kalau sudah dilontar, lontar, hilanglah sifat jelek itu. Kemudian kemuna, berharap menjadi baik, zikir, latihan, pulanglah kemudian ke tanah air. Saat pulang itulah kemudian mendapatkan birrun, melekat pada dirinya, disebut mabrur. Maka orang Arab menyebutkan sifat, kalau sudah pulang disebut haj untuk mengingatkan sifat ini supaya jangan kembali kepada keadaan semula lagi. Ibadah itu nggak ada gelarnya, nggak ada gelar. Kalau ada gelar tentu kita akan punya banyak gelar dibandingkan dengan umat yang lain. Ustadz Adi Hidayat SHI. Apa SHI itu? Sarjana hukum? Bukan. Sholat, haji, infak. Nah, jadi haji itu bukan gelar. Haji itu pengingat. Jadi kalau anda pulang di imigrasi misalnya tiba-tiba marah tuh, koper saya mana nih? Gini. Orang Arab akan bilang, ya haj, Pak Haji. Ya haja, Bu Haji. Bukan gelar. Maksudnya, Pak, Ibu, Bapak Ibu sudah haji. Jangan lagi kemudian tanggalkan sifat birrun yang sudah lelah diperoleh dengan mengerjakan perbuatan buruk lagi. Sayang surga ditukar dengan maksiat. Pengingat. Jadi jangan bangga dengan panggilan itu. Itu cuma pengingat saja pada diri kita. Ya, Doni. Wah, Pak Doni, jalan aja. Pak Haji Doni, iya gimana? Jelas ya? Bismillah.